Halo penggemar YouTube, bagaimana kabarnya? Masih sehat kan? Atau udah waras? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas film yang sempat terputus, seperti hubunganmu dan hubungannya dia yang putus tidak pernah nyambung. Oke, sebelum lanjut ke filmnya, silahkan jauhkan bon-bon utang, jauhkan chat dari mantan, lupakan sejenak kehidupan yang merumitkan, dan semuanya dilupakan. Daripada banyak bacot, bucit, bucut, mending langsung saja ke filmnya. Pada scene ini, kita diperlihatkan Bisma Junior sedang mengantarkan Citra untuk menghadiri debat. Tapi ini bukan untuk menghadiri debat capres ya, tapi menghadiri debat antara perusahaan FS dan Bisma Organik. Yang mana FS ini diwakili CEO-nya yang bernama Mr. Raghavan, dan Bisma Organik diwakili CEO-nya yaitu yang bernama Bisma Senior. Ketika Bisma Junior mau duduk, Bisma Junior bertemu dengan Parimal. Bisma Junior berkata, "Hai bro, kita ketemu lagi ternyata." Tetapi balasannya Parimal itu tidak menyenangkan. Parimal berkata, "Aduh, bertemu lagi dengan kau. Pasti saya ketemu sialnya lagi." Dan akhirnya Raghavan mempresentasikan perusahaannya yang bergerak di pupuk kimia dengan presentasinya ala elit politik yang manis di bibir saja, akan tetapi beda dengan kenyataannya. Dan ketika Bisma mempresentasikan perusahaannya, ya layaknya presentasi orang-orang tua yang bijaksana yang sangat membosankan ya. Lalu Raghavan memotong pembicaraannya. Lalu Raghavan berkata, "Hai Pak Tua, kamu pandai berbicara." Perkataan seperti ini bikin orang berubah pikiran. Coba bayangkan, orang-orang di Zambia, Ethiopia, dan 10 negara yang ada di dunia ini, mereka sedang sekarat dan kelaparan. Kita menyediakan bahan kimia yang canggih untuk menghasilkan 2 kali lipat hasil pertanian agar masyarakat kita tidak seperti negara-negara yang lain. Sedangkan kamu Pak Tua cuma memikirkan pertanian organik, memikirkan kebahagiaan, itu semua sudah usang seperti umurmu. Mendengar perkataan seperti itu, Bisma Senior hanya tersenyum. Lalu Raghavan berkata, "Pak Tua, jika ada seseorang di sini yang bisa menyangkal argumenku, aku akan percaya bahwa masyarakat percaya pada pertanian organik dan saya mengaku kalah." Ketika mendengar Raghavan berkata seperti itu, semua penonton diam dan memandang satu sama lain. Ketika penonton pada diam, Bisma Junior mengangkat tangan. Lalu Bisma Junior berkata, "Semua yang Anda katakan itu benar. Tidak ada yang tahu tentang pertanian organik akan berkembang sampai kapan. Juga tentang orang-orang di Zambia, Ethiopia, dan 10 negara yang lain yang sedang sekarat dan kelaparan. Mereka tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya." Sekarang saya tanya Pak, kenapa Anda tidak memproduksi pupuk kimia di sana saja Pak? Mendengar perkataan itu, semua orang diam. Lalu Bisma Junior melanjutkan perkataannya, "Jika Anda membangun perusahaan di sana, Anda bisa menyelamatkan mereka semua dari kematian dan kelaparan. Tetapi Anda tidak mau melakukannya. Karena kenapa? Cuman ada 2 alasan. Yang pertama, mereka tidak punya lahan. Yang kedua, mereka adalah negara miskin. Ketika negara miskin, mereka tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk. Dan ketika tidak mempunyai lahan, buat apa gunanya pupuk-pupuk kimia? Karena pertumbuhan tanaman tergantung pada tanah, bukan tergantung pada produknya." Setelah itu, Bisma Junior langsung memberikan mic tersebut kepada Parimal, dan Bisma Junior langsung pergi dari tempat itu. Ketika pergi dari tempat itu, Citra memanggil Bisma Junior dan menyatakan cintanya. Ketika mereka sudah menyatakan cintanya, mereka berpelukan. Akan tetapi, anak buahnya Dev memotret Citra dan Bisma Junior sedang berpeluk, lalu dikirim ke Dev. Dev melihat anaknya yang sedang berpelukan dengan Bisma Junior langsung marah besar. Lalu Dev menelpon JP, yaitu pamannya Bisma, yang mana awalnya JP mengaku kalau bapaknya Bisma.
Oleh karena itu, Dev menelpon JP. Ketika ditelepon, tidak diangkat-angkat. Dev marah langsung mendatangi rumah JP, yang kebetulan JP sedang berada di rumahnya Bhisma. Ketika sampai di rumahnya Bhisma, Dev mengetahui bahwa Bhisma bukan anaknya JP, akan tetapi Bhisma adalah keponakannya, yang mana bapaknya Bhisma ini adalah teman sekelasnya Dev. Akan tetapi Dev mengungkit-ungkit masa lalu, yang mana ketika waktu kecil Bhisma menggoda Citra sampai Citra nangis. Kemudian Dev marah kepada bapaknya Bhisma Junior. Kemudian Dev mengoceh-ngoceh dengan ocehan yang tidak jelas, mengungkit-ungkit masa lalu menodongkan pistol kepada Bhisma Junior. Ketika Dev ingin menembak Bhisma Junior, bapaknya Bhisma berkata, "Kamu jangan menembak dia karena dia adalah pewaris satu-satunya Bhisma Organik." Ketika mendengar perkataan itu semua, wartawan langsung datang dan berita itu menjadi trending topik. Singkat cerita, Bhisma siap-siap untuk pergi ke rumahnya Bhisma Senior. Akan tetapi ketika dia mau pergi, bapaknya ngomong, "Kau mau kemana? Kau tuh tidak ada hubungannya dengan kakek-kakek itu." Mendengar perkataannya itu, Bhisma langsung diam. Lalu bapaknya berkata, "Kakekmu itu sudah meninggal sejak kamu kecil." Bhisma Junior berkata, "Ini bukan waktunya untuk bercanda." Bapaknya Bhisma berkata, "Saya ngomong seperti itu karena saya panik. Ketika itu, Dev menodongkan pistolnya ke kamu. Aku khawatir jika kamu ditembak oleh Dev. Jadi saya ngomong seperti itu." Mendengar perkataan itu, Bhisma berkata, "Lalu wartawan kok bisa pada datang?" Lalu pamannya Bhisma berkata, "Saya yang memberitahu wartawan tersebut." Ketika mendengar perkataan seperti itu, langsung duduk dan merenungkan nasibnya. Ketika sedang merenungi nasibnya, Bhisma Junior ditelepon oleh Citra, dan Citra marah-marah kepada Bhisma Junior karena Citra tahu kalau Bhisma itu berbohong kepada bapaknya. Singkat cerita, Bhisma Junior meminta maaf kepada Citra. Ya seperti laki-laki yang minta maaf pada pacarnya itulah. Ya namanya cewek pasti tidak semudah itu memaafkannya. Terus Bhisma berkata, "Bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkan saya?" Citra berkata, "Kamu bilang kepada bapak saya, bicaralah yang jujur." Seketika itu juga Bhisma langsung menelpon Dev, dan ternyata Dev ini sedang menghadiri acara Bhisma Organik, yang mana Bhisma Senior akan mengumumkan CEO selanjutnya. Dan ketika itu juga Bhisma Junior langsung ke tempat itu. Sampainya di tempat itu, Bhisma Junior langsung menemui Dev. Ketika Bhisma Junior akan mengatakan yang sejujurnya, Bhisma Senior langsung berkata di atas panggung, "Menjelang hari jadi ke-50-nya perusahaan kami, aku akan mengumumkan CEO selanjutnya. Tidak ada yang tahu CEO selanjutnya kecuali saya. Akan tetapi berita itu telah muncul. Semua orang bertanya-tanya apakah itu benar ataukah salah. Saat ini saya berdiri di sini akan klarifikasi tentang berita tersebut. Karena tidak ada yang tahu CEO selanjutnya kecuali saya. Saya bingung bagaimana media bisa tahu CEO selanjutnya. Akan tetapi berita itu 100% benar." Mendengar perkataan Bhisma Senior, Bhisma Junior langsung terdiam. Dan para senior-senior di perusahaan tersebut merasa iri dan syirik kepada Bhisma Junior. Ketika itu, ada senior dari perusahaan tersebut yang berkata, "Pak, ada banyak penerus di perusahaan kita. Kenapa Anda memilih dia? Padahal dia tidak berpendidikan." Mendengar perkataan seperti itu, Bhisma Senior tersenyum lalu berkata, "Karena aku percaya kepada dirinya. Kalian tidak usah ikut percaya tentang apa-apa yang saya percayai. Cukup nanti buktikan saja. Aku akan menunjuk
dia selama 30 hari menjadi CEO. Jika di hari 31 ada yang keberatan dia menjadi CEO, aku akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi CEO Bisma Organik. Mendengar perkataannya Bisma Senior, semua senior-senior yang ada di perusahaan tersebut tersenyum. Singkat cerita, keesokan harinya Bisma Junior dijemput oleh sopirnya, dan ternyata sopirnya adalah Parimal. Lalu Bisma berkata, "Hei Parimal, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Aku bertemu denganmu 2 kali seumur hidup, tetapi dia menghancurkan hidupku, butuh 20 tahun untuk bisa memulihkannya." Tunggu dulu bro. Aku mengakui kalau pertama kali kamu dipecat, aku mengakui gara-gara saya. Tapi yang kedua kalinya apa bro? Lalu Parimal berkata, "Apa kamu ingin tahu? Saat di acara kemarin, kamu memberikan mic kepada saya, bosku melihat diriku berteman denganmu. Lalu bosku memecat diriku." Singkat cerita, Bisma Junior sampai di perusahaan Bisma Organik. Sesampainya di perusahaan Bisma Organik, Bisma Junior langsung mendatangi Bisma Senior di ruangannya. Dan ketika sampai di ruangannya, ternyata Citra sedang berbicara kepada Bisma Senior. Singkat cerita, Bisma Senior menyuruh Citra untuk membawa Bisma Junior berkeliling kantor. Singkat cerita, ketika selesai berkeliling-keliling kantor, Bisma Junior ditemui oleh Murti, yaitu sekretaris geblek. Murti ini meminta tanda tangan Bisma Junior. Akan tetapi Bisma Junior malah meninggalkan Murti. Lalu Parimal mendatangi Murti. Dan Parimal berkata, "Kalau kamu ingin mengalahkan dia, jadwalkan saja pertemuan dengan para eksekutif untuk bahas agenda perusahaan." Singkat cerita, Murti mengumpulkan eksekutif, ya kita kenal aja ya bos-bos yang ada di perusahaan itulah ya. Mengumpulkan bos-bos yang ada di perusahaan itu untuk mengadakan rapat membahas perusahaan. Ketika Bisma Junior disuruh memimpin rapat, Bisma Junior malah menyuruh bos-bos ini untuk meniup balon yang ada di mejanya masing-masing. Ketika bos-bos itu sudah meniup balon, lalu Bisma Junior berkata, "Ambil jarum yang ada di meja kalian." Lalu Bisma Junior berkata, "Kalian punya waktu 30 detik. Siapapun yang balonnya utuh akan menjadi pemenang. Dan pemenangnya akan mendapatkan bonus selama 2 bulan, yaitu gajinya akan dinaikkan 2 kali lipat." Mendengar perkataannya Bisma Junior, mereka langsung berlomba-lomba untuk memecahkan balon temannya masing-masing. Singkat cerita, semua balon hancur. Lalu Bisma berkata, "Tidak ada balon yang utuh. Aku telah mengatakan siapapun yang masih memiliki balon utuh itulah pemenangnya. Jika kalian semua memiliki balon utuh, kalian semua akan menjadi pemenangnya. Kalian semua ingin menjadi pemenang sehingga kalian menjatuhkan satu sama lain. Kemenangan seorang pemain tak bisa membuat tim menang. Dan perusahaan itu bisa maju bukan karena satu orang, tetapi semua orang yang ada di perusahaan tersebut." Mendengar perkataannya Bisma yang sok bijak, mereka meminta izin kepada Bisma untuk melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita,